Perkenalkan, nama saya Tiara Anggraini dengan NIM 18 13 04 10 25 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini yaitu mengenai video praktikum anatomi fisiologi manusia tentang pemeriksaan denyut nadi dan pengukuran tekanan darah. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu memeriksa denyut nadi dan tekanan darah. Kedua, mengamati dan mempelajari pengaruh posisi terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Dan yang terakhir, mengamati dan mempelajari pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Landasan teori. Denyut nadi atau detak jantung mengacu pada beberapa kali jantung kita berdetak dalam 1 menit. Pengukuran detak jantung berkisar dari 60 hingga 100 denyut per menit. Sementara tekanan darah adalah ukuran seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nilai untuk tekanan darah adalah 120 per 80 mmHg. Tekanan darah diukur pada 2 fase yang sesuai dengan kontraksi alamiah jantung. Secara jantung, kontraksi atau sistol, tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah disebut tekanan darah sistol. Saat jantung relaksasi, tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah arteri disebut dengan tekanan darah diastol. Tekanan darah selalu dinyatakan sebagai tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastol. Pemeriksaan tekanan darah yaitu pengukuran tak langsung ini menggunakan 2 cara yaitu palpasi dan auskultasi. Palpasi yang mengukur tekanan sistol dan auskultasi yang dapat mengukur tekanan sistol dan diastol. Metode tak langsung ini memerlukan alat stetoskop. Metode pengukuran tekanan darah sering digunakan yaitu metode tidak langsung. Cara melakukannya dengan memompakan mangset yang dibalutkan pada lengan atas sampai denyut nadi arteri radialis hilang, lalu tekanan mangset diturunkan sedikit demi sedikit sampai denyut nadi terasa untuk pertama kali. Pada saat denyut nadi untuk pertama kali terasa, merupakan tekanan darah sistol. Adapun alat dan bahan yang digunakan yang pertama itu ada alat tulis, tabel data, stopwatch, bahan buku, dan sumber lainnya. Kemudian ini ada hasil pengamatan pengukuran denyut nadi dengan posisi istirahat. Pada tabel yang pertama, dengan 3 posisi yaitu tiduran atau berbaring, kemudian 2 duduk, dan yang ketiga itu berdiri. Rata-rata dari denyut nadi dari ketiga posisi ini, yang pertama, denyut nadi posisi tiduran, rata-ratanya itu 65. Sedangkan pada posisi duduk, rata-rata denyut nadi yaitu adalah 68, dan pada posisi berdiri, rata-ratanya itu 75. Masing-masing posisi ini perbedaan dan setiap posisi diulang secara 3 kali. Kemudian perbedaan ini dikarenakan karena semakin berat aktivitas fisik kita, semakin cepat denyutnya. Kemudian semakin besar massa tubuh seseorang, maka semakin cepat juga denyut nadinya. Selanjutnya, hasil pengamatan pengukuran denyut nadi posisi beraktivitas atau latihan fisik. Pada tabel kedua yaitu latihan fisiknya itu ada 3. Yang pertama lari di tempat, kemudian squat jump, dan yang keempat sit up. Yang ketiga sit up. Lari di tempat. Pada beraktivitas itu rata-ratanya tuh 79, dan squat jump rata-ratanya itu 71, dan sit up rata-ratanya itu 71. Sedangkan pasca aktivitas untuk lari di tempat rata-ratanya 83, squat jump rata-ratanya 74, dan sit up rata-ratanya 74. Nah, masing-masing latihan fisik ini juga diulang 3 kali. Dan mengapa mengalami perbedaan? Karena saat olahraga, detak jantung biasanya menjadi lebih cepat dan mengakibatkan tekanan darah. Suhu tubuh juga menjadi panas karena aliran darah di dalam tubuh menjadi lebih banyak. Semakin banyak tubuh memerlukan oksigen karena banyak tenaga dibutuhkan untuk bergerak, maka akan semakin tinggi denyut nadi atau denyut jantung. Dan sebaliknya, semakin sedikit tubuh bergerak, maka denyut nadi atau frekuensi
denyut jantung itu semakin rendah. Kemudian selanjutnya itu ada jawaban pertanyaan. Yang pertama, sebutkan pengertian dari tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan dari darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri. Tekanan darah seseorang juga meliputi tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah waktu jantung menguncup, sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah saat jantung istirahat. Selain untuk diagnosis dan klasifikasi, tekanan darah diastolik juga memang lebih penting daripada sistolik. Kedua, yaitu pada pembuluh darah apa sajakah saudara dapat memeriksa denyut nadi? Jadi, pada umumnya pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada 9 titik, yaitu arteri radialis atau arteri pada pergelangan tangan lateral. Kemudian yang kedua, arteri brachialis atau arteri pada lengan atas medial. Ketiga itu arteri temporalis atau arteri pada tulang pelipis. Kemudian arteri karotis atau arteri pada leher, dan arteri femoralis atau arteri pada lipatan paha. Selanjutnya arteri poplite atau arteri pada lipatan lutut, dan selanjutnya itu ada arteri dorsalis pedis atau arteri pada punggung kaki, dan yang terakhir itu ada arteri letus cordis atau arteri pada dinding tulang iga. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan perbedaan pemeriksaan tekanan darah secara palpasi dengan auskultasi dari segi konsep, teori, sarana, prosedur, dan hasil. Secara palpasi, pemeriksaan tekanan darah dengan cara menyentuh, meraba, dan merasakan dengan ujung jari 2, 3, dan 4. Sarana dapat menggunakan pigonometer, prosedur dengan cara manset dililihkan pada lengan kanan atas, dipompa sambil memegang arteri radialis. Pada saat sudah tidak terasa denyut nadi, mangsa diturunkan secara perlahan-lahan sambil tetap memegang arteri radialis. Pada saat tertentu akan terasa kembali denyut nadi yang disebut tekanan sistolik yang dapat diukur dengan metode palpasi, yaitu tekanan sistolik. Yang kedua yaitu secara auskultasi. Pemeriksaan tekanan darah dengan cara mendengarkan suara-suara alami dalam tubuh dengan alat tertentu. Sarana dapat menggunakan sphygmomanometer ditambah stetoskop, dan prosedur dengan cara mangset dihubungkan dengan nanometer air laksa, lalu dililitkan di sekitar lengan dan raba arteri brachialis untuk menekankan letak stetoskop. Lalu mangset dipompa sampai denyut brachial menghilang. Hilangnya denyutan menandakan bahwa tekanan sistolik telah dilampaui dan arteri brachialis tertutup. Turunkan tekanan mangset perlahan sampai terdengar bunyi detak yang menandakan tekanan darah sistolik. Selanjutnya itu ada apakah pemangsangan mangset yang terlalu ketat atau longgar mempengaruhi hasil pengukuran? Jadi, pemasangan mangset yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakakur getaran yang terjadi di dinding arteri, kemudian dihantarkan terutama di sepanjang arteri. Bila getaran dari pembuluh atau ventricle mengenai dinding dada, getaran ini menimbulkan suara yang dapat didengar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bunyi terdengar lemah, bergemuruh, dan terdengar pada awal sepertiga bagian tengah diastol. Bunyi tersebut terjadi karena aliran darah yang bolak-balik antara dinding-dinding ventricle yang disebabkan karena masuknya darah dari atrium. Bunyi ini baru terdengar saat sepertiga bagian tengah diastol karena pada permulaan diastol ventricle belum cukup terisi sehingga belum terjadi renggangan yang cukup dalam ventricle untuk menimbulkan lentingan. Frekuensi bunyi ini biasanya sangat rendah sehingga telinga kita tidak dapat mendengarkan, namun bunyi dapat direkam pada alat fotokardiogram. Selanjutnya yang keempat itu bunyi timbul saat atrium berkontraksi untuk membawa darah ke ventricle sehingga terdengar bunyi getaran. Dan yang terakhir itu bunyi kelima yaitu digunakan untuk mengukur tekanan diastol. Selanjutnya itu apakah ada perbedaan antara atlet dan non-atlet dalam hal pemulihan denyut jantung dan tekanan darah setelah latihan? Jadi ada. Pada atlet sering melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung kuat dan tebal akibat sering dilatih, sehingga mengakibatkan
kerja otot jantung efisien dan denyut nadi stabil. Apabila fisik refleksnya terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat secara teratur dan pemulihan tekanan darah dan denyut jantung menjadi lebih cepat. Sedangkan pada non-atlet karena jarang atau tidak pernah melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung lemah dan tipis akibat sering jarang dilatih sehingga mengakibatkan kerja otot jantung keras dan denyut nadi tidak stabil. Saat tiba-tiba melakukan non-aktivitas fisik, non-atlet refleksnya tidak terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat secara tidak teratur dan pemulihan tekanan darah dan denyut nadi ini juga menjadi lebih lama. Selanjutnya secara teoritis bagaimanakah pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum saudara sesuai dengan teori? Apabila tidak sesuai dengan teori, jelaskan mengapa. Jadi, pada posisi saat berbaring, duduk, dan berdiri dapat menyebabkan perbedaan tekanan darah dan denyut nadi. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Ketika berbaring, maka jantung akan berdetak lebih sedikit karena tubuh sedang posisi rileks dibandingkan saat kita duduk ataupun berdiri. Hal ini karena ada efek gravitasi bumi. Pada saat berbaring, gaya gravitasi pada peredaran darah lebih rendah karena arah peredaran horizontal sehingga tidak melawan gravitasi dan kerja jantung tidak terlalu berat untuk memompa. Pada saat duduk maupun berdiri, kerja jantung dalam memompa darah akan lebih keras karena melawan gaya gravitasi sehingga kecepatan denyut jantung meningkat. Pada saat berdiri, tekanan darah pada posisi berdiri ini lebih tinggi daripada posisi duduk yang diakibatkan karena ada posisi berdiri tekanan darah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan otot yang sedang berkontraksi untuk menumpang berat tubuh. Hasil percobaan sesuai dengan teori, di mana kita dapat berbaring tekanan darah dan denyut nadi lebih kecil dibandingkan pada saat duduk, tekanan darah dan denyut nadi lebih kecil dibandingkan pada saat berbaring. Hal tersebut karena efek gravitasi pada saat perbedaan posisi tubuh yang telah dijelaskan sesuai teori di atas. Selanjutnya, secara teoritis bagaimana pengaruh latihan terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum sesuai dengan teori? Apabila tidak sesuai dengan teori, mengapa? Latihan fisik dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Hal ini diakibatkan karena saat beraktivitas sel tubuh memerlukan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk melakukan metabolisme sel yang diperlukan dalam menghasilkan energi untuk bergerak, sehingga peredaran darah di dalam pembuluh darah akan semakin cepat dan curah darah yang dibutuhkan akan semakin besar yang mengakibatkan vasodilatasi. Akibat adanya vasodilatasi pada otot jantung dan otot rangka serta vasokonstriksi arteriol yang menyebabkan arteriol menyempit dan kerja jantung tiap satuan waktu pun bertambah sehingga volume darah pada arteriol akan meningkat dan tekanan darah denyut nadi pun juga meningkat. Apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan darah? Jelaskan. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada usia, di mana resiko mengalami tekanan darah tinggi ataupun rendah dapat meningkatkan seiring bertambahnya usia, khususnya pada orang-orang yang sudah berusia di atas 65 tahun. Kedua itu jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah lainnya adalah jenis kelamin, di mana pria ini ditemukan lebih cenderung mengalami tekanan darah tinggi dibandingkan dengan wanita. Kedua itu ada genetik. Peluang mengalami tekanan darah tinggi dipengaruhi oleh faktor genetik karena hipertensi biasanya dapat menurunkan dari keluarga. Ketiga, obesitas atau berat badan yang berlebih, di mana obesitas ini dapat meningkatkan resiko kenaikan tekanan darah dan penyakit kardiovaskular. Kenapa? Karena ada sistem tertentu di tubuh yang teraktivasi sehingga sistem ini akan meningkatkan tekanan darah. Keempat, yaitu konsumsi garam. Kelima, itu konsumsi garam. Konsumsi garam yang berlebih adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah tinggi. Sodium dapat memicu penyerapan air dalam tubuh, meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya, konsumsi potasium. Konsumsi kadar garam berlebih atau potasium yang kurang adalah resep jika untuk terjangkit hipertensi. Potasium dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan menyeimbangkan efek buruk dari garam. Selanjutnya, mengkonsumsi alkohol.
minum alkohol sebenarnya sah-sah saja, tetapi kita harus perlu mengatur tekanan yang dikonsumsi minum alkohol secara berlebih karena dapat merusak jantung serta pembuluh darah dan meningkatkan kemungkinan terkena hipertensi. Kemudian aktivitas fisik, kurangnya aktivitas fisik juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemunculan tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir yaitu adalah merokok. Merokok adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah dan dapat memicu penyakit jantung. Hal ini dikarenakan tembakau dapat merusak dan mempersempit dinding pembuluh darah arteri. Apakah tekanan darah tinggi dan tekanan rendah itu berbahaya? Dapat dijelaskan? Jadi, tekanan darah tinggi ini dapat menyebabkan stroke dan penyakit jantung. Tekanan darah yang tinggi pada pembuluh darah akan menimbulkan kelainan detak pada jantung yang dapat menimbulkan gangguan kontraksi pada jantung yang menyebabkan seseorang dapat sesak napas karena sirkulasi oksigen dan karbon dioksida tidak seimbang. Apabila dalam pembuluh darah terdapat sumbatan serta tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung, maka dapat juga mengalami kebutaan karena pecahnya pembuluh darah pada mata. Dan yang lebih parahnya, pecahnya pembuluh darah yang paling vital adalah pembuluh darah otak sehingga dapat menyebabkan kematian. Thanks for watching. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa. Bye-bye.